Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi ke gerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu baca Alkitab. Ya, baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Kita bangun komunitas anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab, yang cinta baca Alkitab. Ya, terima kasih Pendeta Henry Paliama. Semangat ya, yang sering yang selalu hadir, paling rajin sudah ya. Selalu hadir bersama-sama dalam kegerakan ini ya. Dan saya juga menyapa buat Ibu Evelyn Palunsu ya, sudah ada lagi bersama-sama. Puji ya, Judy Elsie Palunsu. Aduh, ya mesti baca namanya. Oke, puji Tuhan saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Maju ke gerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik ya, dalam kegerakan baca Alkitab tiap hari minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia. Ya, kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia. Manusia itu artinya roh yang punya tubuh. Ya, jadi roh yang punya tubuh. Roh yang tidak punya tubuh itu bukan manusia. Ya, tapi kita roh yang punya tubuh. Nah, makanya kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudara-saudara, bahwa kita bukan sekedar merawat tubuh kita saja ya. Tiap hari kita harus makan 3 kali, baru ada snack-snacknya, coffee break ya. Tapi kita juga harus memberi makan roh kita, karena kita adalah roh ya. Anda dan saya, kita adalah roh. Kalau kita roh ya, manusia, tubuh tidak punya roh, maka itu mayat saudara ya. Kalau roh tidak punya tubuh, ya itu gentayangan katanya. Benar nggak ya? Jadi kita itu komplitnya, manusia itu tubuh ya, roh yang punya tubuh. Jadi kita harus ingat kasih makan roh kita. Kita juga harus kasih makan tubuh kita, balance ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini sudah ada bersama-sama ya. Saya juga menyapa Pendeta Siana Esther Pangemanan. Terima kasih. Ini orang punya tim doa daerah 1 Sulut ya. Puji Tuhan. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Mari kita maju ke gerakan bersama-sama. Amin. Dan kita kolaborasi memberitakan Injil Kerajaan Allah, saudara ya. Dengan apa saudara? Mari kita membagikan pemberitaan firman Tuhan. Ini saudara, saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Dengan demikian kita sudah bergandengan tangan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Puji Tuhan saudara-saudara, mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat hari yang Kau beri, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Itu semua kemurahan Tuhan. Kami percaya buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami percaya penyediaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Ajaib Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah. Kita percaya 2-3 orang berkumpul bersekutu demi nama Yesus, di situ Tuhan hadir. Janji Tuhan ya dan amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Ajaib Engkau Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia. Terima kasih Tuhan. Kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajaib Engkau Raja di atas segala raja. Layak terima puji, terima hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala keberkatan Tuhan buat kami hari ini. Terima kasih Yesus Kristus. Kami mau memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bertekun dalam firman Tuhan dan bersepakat di dalam doa. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus.
Di situ Engkau hadir. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau maha hadir, Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau hadir di dalam hidup kami. Ini kami buka hati dalam persekutuan kami pagi hari ini dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Ya, saya juga menyapa ada Ibu Vera Kasenda. This is my friend ya. Ini teman sahabat saya. Puji Tuhan, saudara-saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Mari kita saling memberi semangat ya. Saat ini saya pembacaan Alkitabnya ada di kitab 1 Timotius, saudara-saudara ya. Dan saudara silakan saudara baca Alkitab saudara di rumah masing-masing minimal 1 pasal sampai 3 pasal saudara ya. Wah, bersyukur ya, luar biasa. Pendeta Henry Paliama sudah di kitab Hosea. Wah, udah mau selesai itu ya, udah langsung selesai itu. Ya, sudah di nabi-nabi kecil ya. Puji Tuhan saudara-saudara ya. Oke, saya juga menyapa Astrifo Bawole Doali ya, selamat datang di kegerakan ini ya. Puji Tuhan. Wah, pendeta Siana sudah di kitab Mazmur. Ayo yang lain semangat baca Alkitab. Kalau saudara baru mulai membaca Alkitab, silakan mulai dari Injil Matius ya. Injil Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul dan Yohanes diulang-ulang 3 kali saudara. Dan no hurry ya, baca itu nikmati kayak kita makan. Kita makan gak tergesa-gesa kan, kita nikmati makanan kita. Begitu juga dengan kita baca Alkitab, kita cermati, kita ya saudara ya, seperti itu saudara. Oke, puji Tuhan ya, luar biasa. Pendeta Siana sudah ada di kitab Mazmur ya. Teman-teman yang lain silakan ya, semangat saudara. Puji Tuhan. Mari kita bersekutu ya, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan membacakan dari pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. Mari kita buka hati. Biarkan hati kita bagaikan tanah yang subur, tanah yang gembur untuk ditaburi oleh benih kerajaan Allah, oleh benih firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat,
Demikian pula istri. Istri hendaklah orang terhormat, janganlah pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara manusia, di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, saya mau kasih tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, menjadi anak Tuhan yang bersaksi dengan leluasa. Haleluya, menjadi anak Tuhan yang bersaksi dengan leluasa. Jadi kita tidak ada ganjalan dalam kita bersaksi, ya, tidak ada tuduhan dalam kita bersaksi, tidak ada intimidasi dalam kita bersaksi. Justru kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi dengan leluasa. Karena firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan di Samaria dan sampai kepada ujung bumi. Nah, ini yang dahsyat, saudara, ya. Jadi dalam menjadi saksi ini, saudara, tidak tunggu harus kita menjadi sempurna tanpa kekurangan, tanpa celah, saudara. Jadi sambil kita belajar menjadi murid Tuhan, sambil kita menjadi saksi. Ya. Jadi kalau menjadi saksi ini adalah istilah, kalau kata saksi, kira-kira menurut saudara, kalau saudara dengar kata saksi, bayangan saudara ada di mana? Ya, kalau menjadi saksi itu istilah pengadilan, ya, istilah pengadilan, bahwa saksi, ya, saksi yang menjadi bukti. Ya, jadi saksi itu bisa membawa bukti atau bisa menjadi bukti bahwa orang yang tergugat atau terdakwa bersalah atau tidak bersalah, itu bisa diteguhkan oleh saksi. Jadi saksi itu menjadi bukti. Ya, artinya begini, saudara, kita bersaksi dengan leluasa, artinya Anda itu bisa menjadi bukti bahwa firman Allah itu ya dan amin. Anda itu menjadi bukti bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, Dia Mesias, anak Allah yang hidup. Dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan Dia akan datang kembali. Anda menjadi bukti bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu bisa diterapkan, bisa diaplikasikan, ya, relevan di segala zaman. Menjadi saksi dengan leluasa itu artinya di dalam diri Anda kerajaan Allah terbukti. Di dalam diri Anda, ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan terbukti, dan hukum kasih itu terbukti bisa diterapkan dalam kehidupan manusia. Haleluya. Ya, saya menyapa sahabat saya yang luar biasa, Pastor Herman Mandang. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana.
baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal saudara-saudara, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Amin. Jadi tema kita pagi hari ini ya, menjadi anak Tuhan yang bersaksi dengan leluasa. Apakah Anda leluasa bersaksi tanpa intimidasi, tanpa tuduhan-tuduhan dari si pendakwa? Siapakah si pendakwa kita? Yaitu si iblis, si ular tua. Ya. Pernah nggak saudara waktu berkhotbah terintimidasi atau waktu melayani? Ya, saya pernah saudara ya. Pernah saudara. Makanya saudara, mari kita berkemenangan saudara pagi hari ini. Ya, di sini firman Tuhan katakan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Artinya ya, sebagai penilik jemaat atau sebagai gembala sidang, sebagai pelayan komsel atau apapun pelayanan saudara di gereja, itu adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang indah, pekerjaan yang mulia. Dan orang-orang yang menghendaki punya punya passion untuk mendapat jabatan penilik jemaat atau sebagai pelayan Tuhan, ya, harus punya karakteristik atau syarat-syarat sebagai penilik jemaat dan diaken. Ya. Bagaimana supaya kita menjadi anak Tuhan yang bersaksi dengan leluasa? Di sini dikatakan ya, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari suatu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Haleluya. Ya, jadi saudara, untuk menjadi orang yang bersaksi dengan leluasa, dia harus melewati ujian-ujian dalam kehidupannya, saudara ya. Ya, di sini dia di ayat 10 dikatakan mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Ya, ini aturan penerapan dalam kerajaan Allah ya. Segala sesuatu diuji. Ya, segala sesuatu diuji, saudara-saudara. Bahkan HP yang kita pegang ini sudah lewat uji lab, sudah diuji. Mobil yang keluar, mobil yang siap pakai diproduksi di pabrik sudah diuji ya dengan berbagai macam spek pengujiannya. Segala sesuatu itu sudah diuji. Makanya kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi dengan leluasa, saudara-saudaraku yang kekasih, kita diuji dahulu dalam kehidupan kita. Dahsyat ya, dahsyat saudara. Ini lihat sama Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanan, saudara, dia melewati fase yang namanya uji. Ya, uji coba ini saudara, ujian. Di mana Yesus waktu dia berpuasa 40 hari, dia dicobai oleh iblis, saudara. Ini saudara ya, dia dicobai oleh iblis. Dan cobaan yang paling pertama saudara, iblis bilang, rubahlah batu-batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu dia sudah lapar nih, sudah nggak makan beberapa hari. Tapi Yesus berkata, ya,
Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Dahsyat. Dahsyat saudara. Ya. Bagaimana saudara mau menjadi saksi, anak-anak Tuhan yang bersaksi dengan leluasa saudara. Ada ujian-ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ujian-ujian ya, uji kelayakan saudara ya. Jadi sebelum saudara di test drive ada uji kelayakan. Kalau mobil ada uji kelayakan saudara. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ada uji kelayakan dari Tuhan. Dan ujian ini saudara beda dengan ujian kelas. Ujian ini dalam kehidupan. Setiap orang punya padang gurunnya masing-masing. Setiap orang punya pikulannya masing-masing. Ya, beda-beda, setiap orang ada pergumulan, setiap orang ada masing-masingnya. Tapi apa yang membuat sama bagi setiap anak Tuhan yang berkemenangan, yaitu tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, apa yang membuat Yesus menaklukkan iblis? Ya, Yesus kasih teladan yang luar biasa. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya saudara ya, untuk melewati ujian-ujian ini saudara, kita menjadi, setelah kita selesai dengan ujian-ujian itu, kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bersaksi dengan leluasa. Karena apa saudara? Kita sudah menang atas ujian-ujian itu. Dan apa yang membuat kita menang atas ujian-ujian itu? Kita senantiasa berpegang pada firman Tuhan. Luar biasa. Kita senantiasa berpegang kepada firman Tuhan. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan ya, firman Tuhan itu adalah pedang roh buat kita. Kita akan menjadi orang-orang yang saksi Tuhan. Luar biasa. Artinya begini saudara. Di dalam diri saudara, firman Tuhan itu terbukti ya dan amin. Di dalam diri saudara, Yesus Kristus itu terbukti dia menebus. Di dalam diri saudara, Yesus Kristus itu terbukti dia penyembuh yang ajaib. Di dalam diri saudara terbukti bahwa Yesus Kristus yang menyediakan, memelihara. Luar biasa saudara. Maka saudara boleh menjadi anak Tuhan yang bersaksi dengan leluasa. Wah, luar biasa ya. Dahsyat saudara ya. Di live pagi hari ini ya, saya juga menyapa ada sahabat saya nih, David ini. Oh, this is my best friend ini ya. Ini torampe gembala di wilayah Mas sana. Luar biasa saudara ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Banyak gembala-gembala yang menyaksikan pemberitaan ini. Menjadi gembala itu mulia. Ya, menjadi penilik jemaat itu mulia. Menjadi pelayan khusus itu mulia. Menjadi diaken itu mulia, saudara. Pekerjaan yang mulia. Tapi saudara, mirisnya sekarang ini saudara. Berita-berita keluar sampai viral. Ya. Bahkan sampai ada lagu-lagu Manado saudara, yang sering diputar-putar di sana, saya sampai geleng-geleng kepala saudara. Ada lagu yang bilang begini, Mama Ani jadi Mama Tiri. Mama Ani jadi Mama Tiri ya. Mama Ani ini mama rohani ya, atau orang tua rohani. Jadi Mama Tiri, kenapa? Karena papanya berselingkuh dengan Mama Aninya. Ya, di luar sana ada berita-berita penatua berselingkuh dengan penatua, diaken dengan diaken, gembala ya berzina. Wah, saya ngeri juga saudara dengar berita-berita itu saudara. Dan itu kejadian real saudara. Makanya saudara ya, banyak pelayanan jadi rusak karena hamba-hamba Tuhan menjadi bersaksinya tidak leluasa. Ada intimidasi iblis, ada dakwaan-dakwaan iblis. Karena apa? Karena tidak memelihara
rahasia iman dalam hati nurani yang suci ya. Di sini dikatakannya di ayat 5. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Luar biasa. Bagaimana kita memelihara iman kita dengan hati nurani yang suci? Ya, firman Tuhan yang ditabur di dalam hati kita. Tumbuh di mana? Pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah penuh semak belukar, atau tanah yang gembur dan subur. Firman Tuhan jatuh di mana, saudara-saudara? Mari kita buka hati kita. Ya, iblis paling takut kalau benih kerajaan Allah itu jatuh di tanah yang subur. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Wah, orang ini akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi kerajaan kegelapan. Makanya cepat-cepat iblis mau curi itu benih kerajaan Allah. Ya. Tapi kalau sampai dia bertumbuh dan berbuah, Anda akan menjadi pribadi yang penuh terobosan, pribadi yang luar biasa, pribadi yang dahsyat, penuh urapan Tuhan. Dan apa saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Anda boleh menjadi anak Tuhan yang bersaksi dengan leluasa. Ya. No intimidation, saudara. Ya, saya juga menyapa Pastor Wishy Ufi, this is my sister ya. Terima kasih sudah ada bersama-sama. Ada cerita ilustrasi ya yang sering diceritakan. Habis gembala ini berkhotbah, saudara. Khotbahnya berapi-api, luar biasa. Khotbahnya, dahsyat, banyak orang terberkati, saudara. Tapi waktu dia pulang rumah, pulang di pastori, saudara-saudara. Dia bingung kenapa istrinya sudah ngepak-ngepak barang, saudara. Istri sama anak-anak ngepak-ngepak barang. Lalu dia tanya, kenapa mama sudah mau ngepak-ngepak barang, mau kemana? Lalu dia istrinya sama anak-anaknya bilang, iya kami mau pindah pak. Mau pindah kemana? Kami mau pindah di mimbar gereja aja. Di gereja. Karena kalau di gereja papa kayak malaikat. Tapi kalau di rumah ya, jangan sampai anak-anak saudara menjadi anak-anak yang ya takut lihat papanya. Waduh, papa pulang takut sembunyi. Ya, atau gimana ya, saudara ya? Jangan kita bagus di pelayanan, tapi di keluarga juga kita kehilangan jiwa-jiwa, saudara. Karena anak-anak kita adalah jiwa-jiwa juga. Ya, puji Tuhan ya. Saya menyapa Elianto Velin ya. Welcome ya, terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menjadi, saudara ya, kita kembali kepada tema kita pagi hari ini, menjadi anak Tuhan yang bersaksi dengan leluasa. Apa yang menghambat Anda dalam menjadi saksi Tuhan? Apa yang menghambat Anda untuk menjadi ya terang Tuhan bagi setiap orang? Apa saudara? Benih-benih kejahatan di dalam diri saudara. Nah, benih-benih kejahatan ini saudara muncul karena apa saudara? Kita tidak memelihara iman dalam hati nurani yang suci. Orang Kristen banyak, murid Tuhan sedikit. Ya, orang Kristen di luar sana banyak, murid Tuhan sedikit. Orang Kristen, ada orang Kristen yang orang Manado bilang bahugel, ada hubungan gelapnya. Orang Kristen yang mabuk-mabukan, orang Kristen yang hidup duniawi, tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, Minggu tobat, Senin kumat. Orang Kristen tomat. Minggu tobat, Senin kumat, saudara. Mereka berpikir ibadah cuma 2 jam di gereja. Akhirnya hari Senin, hari kantor atau hari kerja, hidup mereka kembali lagi duniawi. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak terpelihara. Firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan. Jatuh di pinggir jalan, saudara. Cepat-cepat dipatok iblis, saudara. Karena apa? Waduh, kalau sampai berbuah bahaya, saudara.
Ya, mari kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, apalagi saudara yang duduk dalam jabatan-jabatan pelayanan yang luar biasa. Itu pekerjaan yang mulia, dan pekerjaan yang mulia itu saudara harus menjadi saksi yang bersaksi dengan leluasa. Dan saudara harus menjadi saksi, saudara, ya. Jangan menjadi saksi yang karena dibayar, saudara. Anda bersaksi dusta. Ya, di pengadilan banyak orang dibayar untuk memenangkan perkara dan dia diajarkan untuk bersaksi dusta. Ada, saudara. Tapi kita, saudara, bagaimana supaya kita dengan leluasa kita bisa menjadi saksi Tuhan, memancarkan terang Tuhan. Senantiasa tiap hari kita memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Haleluya. Haleluya, ya. Bagaimana kita mengalahkan ujian-ujian dalam kehidupan kita? Firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu makanan rohani, firman Tuhan itu pedang roh buat kita. Makanya setiap hari kita ada kegerakan baca Alkitab, saudara. Tidak bosan-bosannya. Karena gak pernah ada orang bosan makan, ya. Ada orang, wah Pak Pendeta, saya sudah 50 tahun makan terus, saya bosan. Ada gak tuh? Ya, gak ada orang yang bosan makan, saudara. Mari kita menjadi saksi, ya. Bersaksi dengan leluasa. Kalau kita lihat di Mazmur 119 ayat 11. Mari kita melihat Mazmur 119 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, menyimpan atau keep the promise, keep your promise. Ya, jadi kata keep ini menyimpan berarti memelihara, saudara, merawat, menjaga. Itu arti kata menyimpan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita menyimpan rahasia iman, kita memelihara janji-janji Tuhan, artinya kita merawat dan menjaganya. Dan cara kita merawat dan menjaga janji-janji Tuhan yaitu apa, saudara? Setiap hari firman Tuhan bagaikan air kehidupan, bagaikan air yang menyirami iman kita, yang menyirami janji-janji Tuhan itu, disiram terus, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya tetap terjaga, terpelihara. Sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus dengan leluasa, tanpa intimidasi. Haleluya, ya. Saya menyapa Alsafan Chandra Sunarwan. Wah, ini Pastor Alsafan, ya. Hello my brother. Ini sesepuh ini. Tonaas. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maju ke gerakan, saudara. Apa yang membuat kita segar selalu? Ya, bangun pagi sehat, bangun pagi bersyukur, bangun pagi ya penuh dengan kemurahan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena tiap hari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Tiap hari kita memulai hari dengan berdoa, saudara. Dan ya, survei sekali lagi mengatakan orang yang memulai hari dengan berdoa dan bertekun dalam kebenaran firman Tuhan itu lebih sehat daripada orang-orang yang memulai hari tergesa-gesa. Ya, orang-orang yang memulai hari tergesa-gesa. Saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan. Berapa banyak saksi Tuhan di sini? Amin. Yang bersaksi bukan dengan intimidasi, yang bersaksi bukan saksi dusta, yang bersaksi bukan dengan kemunafikan, tapi yang bersaksi dengan leluasa. Haleluya. Leluasa. No intimidation, ya, tak ada intimidasi. Karena apa, saudara? Memelihara janji Tuhan, memelihara firman Tuhan. Luar biasa. Apakah saudara pelihara firman Tuhan dalam hidup saudara? Bagaimana kita pelihara firman Tuhan? Ya, dengan menyiraminya dengan air kehidupan, disiram, ya, kayak bunga harus disiram terus.
Nah, bagaimana saudara-saudara memelihara iman dalam hati nurani yang suci? Iman kita akan bertumbuh menjadi sempurna hanya oleh firman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makanya setiap hari kita harus ada firman Tuhan. Kita harus ada makan firman Tuhan. Karena kita adalah roh yang punya tubuh. Berapa banyak orang Kristen di luar sana, tubuhnya gagah, ganteng, keren, cantik, ya, mempesona, tapi rohnya sedang kering kerontang, ya, sedang dehidrasi, ya, dehidrasi rohani, saudara-saudara. Kenapa? Karena ya seminggu sekali disiram, ya, seminggu sekali disiram, ya, mereka itu bisa dibilang Kristen tomat, ya, Minggu tobat, Senin kumat. Betul gak ya? Saudara bayangkan kalau bunga disiram seminggu sekali, udah pasti dia kering kerontang, mudah dehidrasi, saudara. Begitu juga dengan kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau menjadi saksi yang luar biasa dengan leluasa, kita harus menjaga firman Tuhan, ya. Dengan cara apa kita menjaga firman Tuhan, saudara? Dengan cara apa kita menjaga firman Tuhan? Dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau mengalami kuasa Tuhan? Tidak ada cara lain selain Anda melakukan firman Tuhan. Tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Mujizat selalu terjadi dengan berbarengan dengan ketaatan. Ya, orang dunia punya perkataan practice make perfect. Semakin Anda berlatih, semakin Anda mahir. Semakin Anda berlatih, semakin Anda skill. Ya, itu pepatah dunia. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, ya, mau mengalami kuasa Tuhan, mau mengalami mujizat Tuhan dan perkara-perkara yang ajaib, semakin taat, semakin kita alami kuasa. Semakin kita taat, semakin kita alami kuasa. Karena tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Luar biasa, saudara. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Bangkit anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Tuhan, yang bersaksi dengan leluasa, di mana iblis tidak dapat menggugat mereka. Iblis tidak dapat menggugat mereka. Ya, di sini di ayat 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ya, saya dalam 20 tahun lebih pelayanan, saudara, saya menyaksikan ada hamba-hamba Tuhan yang menggunakan pelayanan dengan hati yang tidak benar. Saya menyaksikan ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh bangun dalam masalah hubungan, ya. Saya ada teman di luar sana yang matanya nggak bisa lihat perempuan, saudara. Udah ada istri, tapi masih jelalatan lihat perempuan. Padahal ini statusnya pendeta. Ngeri sekali, saudara. Kenapa? Karena tidak menjaga, ya, tidak memelihara, tidak merawat imannya. Jatuh dalam jerat iblis. Ya, kalau setiap hari kita ada firman Tuhan, pedang roh kita makin hari makin diasah. Ya, setiap hari kita ada firman Tuhan, pedang roh kita semakin diasah. Apalagi semakin kita praktekkan, saudara, kita semakin mahir dalam menggunakan pedang roh itu, saudara. Kita berlatih, kita semakin mahir menggunakan pedang roh itu. Dengan cara apa, saudara? Kita menghidupi firman Tuhan. Semakin Anda menghidupi firman Tuhan, semakin Anda mengalami kuasa. Ya, saya kemana-mana pelayanan, saya tanya, berapa banyak orang yang percaya kepada Yesus? Biasanya kalau di gereja semua angkat tangan bilang amin, amin. Berapa banyak yang percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Oh, pasti teriak amin, saudara. Lalu saya bilang, berapa banyak yang percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pasti semuanya akan bilang amin. Tapi waktu saya tanya, berapa banyak yang melakukan? Mulai tengok kiri kanan, saudara. Berapa banyak yang melakukan?
Kenapa saudara ya? Makanya saya bilang saudara, orang Kristen banyak, murid Tuhan sedikit. Kenapa? Banyak orang Kristen tidak melakukan, tidak menerapkan imannya di dalam hidup sehari-hari. Makanya bagaimana mau jadi saksi dengan leluasa? Hidup dalam intimidasi iblis. Kalau kita melakukan itu firman Tuhan ya, ini syarat-syarat jadi penilik jemaat, syarat-syarat diaken ada pada kita. Hidup kita no intimidation. Kita sudah teruji. Kita sudah lewati ujian-ujian itu. Dan kita boleh bersaksi dengan leluasa. Luar biasa. Kenapa saudara? Karena kita praktek itu firman. Ya, anak-anak di rumah kita boleh mulut banyak saudara sama anak-anak. Ya, saya punya anak 4. Tapi anak-anak itu melihat action orang tuanya, tindakan. Orang di luar sana juga begitu. Action speak louder. Action speak louder than your mouth. Ya. Ya saya boleh ngecap di sini, wah panjang lebar kiri kanan. Tapi kalau lihat, wah Pastor Raymond, begini begitu dan sebagainya. Action speak louder, saudara. Amin. Menjadi teladan, memberi contoh yang baik, itu menjadi bukti yang kuat buat kita supaya kita menjadi saksi Tuhan dengan leluasa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita maju dalam kegerakan ini saudara ya. Dan bagaimana supaya kita menjadi saksi Tuhan yang leluasa? Firman Tuhan dikatakan di sini, dan jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, kita harus jadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Apa itu saudara? Ya, gereja harus menjadi dasar dari kebenaran Injil itu. Gereja meneguhkan memelihara kebenaran yang dinyatakan oleh Kristus dan para rasul. Ya, dan dengan menjaganya dalam hati. Ya, kita menjaga, kita merawat, kita menyirami agar iman kita kuat, kita berpegang pada kebenaran dan kita memproklamirkan, mengatakan itu firman. Ya, berkhotbah. Di sini dikatakan ya, kalau ada yang karunia mengajar, ya, mengajar dengan baik, kita amalkan apa yang ada pada kita. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Bangkit anak-anak Tuhan yang mau jadi saksi Tuhan. Dan yang bersaksi dengan leluasa. Tanpa hambatan, tanpa dakwaan, tanpa intimidasi. Tanpa gugatan dari iblis, saudara-saudara. Karena apa? Kita menjaga rahasia iman. Hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan. Menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Luar biasa saudara ya. Gak gampang jadi penilik jemaat, jadi diaken. Karena kita harus menjaga rahasia iman. Ini cocok khotbahnya bagi pelayan-pelayan Tuhan ini pagi hari ini. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ini berbicara kepada kita semua yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Amin. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Maju ke gerakan orang-orang yang menjadi saksi Tuhan dengan leluasa. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang datang membersihkan kami. Firman Tuhan yang datang mengenyangkan kami. Firman Tuhan yang datang memberi makanan yang sehat buat kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Urapi kami, pakai kami dengan kuat kuasa, agar kami menjadi saksi Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bersaksi dengan leluasa. Tanpa intimidasi, tanpa gugatan,
tanpa dakwaan iblis. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada pokok-pokok doa saudara pagi hari ini, saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara ditaruhkan di live chat dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, buat Siska Yuli, Henry Paliama, Maria Meska Oleng, Alsafan Chandra Sunarwan, Herman Mandang, Pastor David, Wisya, Ufi, dan semua teman-teman yang lain yang ada di pemberitaan live bersama-sama Pendeta Raymond Mantik pada saat ini dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Damai daripada Tuhan, kekuatan yang baru mengalir, urapan yang baru mengalir, kuasa dari tempat tinggi mengalir, memulihkan setiap kami, agar kami menjadi saksi Tuhan, anak-anak Tuhan yang bersaksi dengan leluasa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Kau berkati setiap kami, keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang rukun, damai, keluarga yang penuh dengan kasih Tuhan Yesus. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang sehat, yang kuat, yang bahagia, yang penuh dengan sukacita. Anak-anak Tuhan yang berjalan dalam kemurahan Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang heran, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna ada atas kami. Sepanjang hari ini kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita, penuh gairah, dengan penuh iman. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berserah, haleluya, haleluya. Kalau ada yang sakit saat ini, mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Dokter dunia boleh vonis Anda tidak bisa sembuh lagi, tidak ada obat untuk sakit penyakit ini, atau waktu hidup saudara tinggal 6 bulan, tinggal 1 tahun, apapun itu, ada Yesus, tabib di atas segala tabib. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Buat setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya, kami berdoa. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan, menyembuhkan, kami berdoa kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan terjadi. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Sakit apapun itu, kami percaya kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan terjadi. Kalau ada orang-orang yang mengalami beban dalam hatinya, yang menjadi beban yang membebaninya, orang-orang yang mengalami segala sakit hati, kemarahan, kebencian, kegelisahan, depresi, stres, ingin bunuh diri, putus asa, ketakutan, kegelisahan, kami berdoa kelepasan daripada Tuhan terjadi. Damai yang daripada Tuhan mengalir, memenuhi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa pemulihan terjadi buat setiap keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga hamba Tuhan, keluarga-keluarga gembala sidang, keluarga-keluarga yang penuh damai, penuh sukacita, keluarga-keluarga yang menjadi terang Tuhan, keluarga-keluarga yang memancarkan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berserah dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Saudara, maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari.
Dengan cara paling sederhana, kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik. Dan silakan saudara, mari kita bergandengan tangan, beritakan Injil bareng saudara, beritakan firman Tuhan bareng. Silakan saudara bagikan pemberitaan ini kepada teman-teman saudara atau kepada orang-orang lain. Saya percaya pasti jadi berkat, karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan. Maju ke gerakan terus saudara ya. Baca Alkitab di rumahmu. Dan kita setiap hari ada kegerakan saudara ya. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Sambut hari dengan penuh iman dan penuh pengharapan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan penuh damai sejahtera. Haleluya.